Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Iksan dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang metode-metode operasi bisnis digital. Yang pertama yang saya mau jelaskan adalah metode operasi dalam model bisnis e-commerce. Walaupun model bisnis e-commerce hanya terbagi menjadi 4 jenis, namun teknik dalam pengoperasiannya ternyata berbeda. Kondisi ini akan meliputi cara dalam mendapatkan dagangan, pengelola, serta pengirimannya pada penggalangan. Berikut ini adalah berbagai metode yang bisa digunakan pada e-commerce. 1. Shipping. Shipping merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam perdagangan online. Jadi, Anda hanya perlu memproduksi barang Anda sendiri atau secara pulakan dari bisnis lainnya. Lalu Anda tinggal menjual lagi di WhatsApp Marketplace. Untuk menyerahkan pada pihak konsumen, Anda harus mengemas dan memberikan produk tersebut pada penyediaan jasa pengiriman yang sudah ditentukan. Cara ini juga akan memudahkan Anda dalam memastikan kualitas barang dan dalam pengepakan barang, tapi Anda harus mempunyai gudang atau tempat dalam menyimpan produk Anda, sehingga Anda memerlukan modal yang agak besar dalam menggunakan metode ini. 2. Dropshipping. Berbeda dengan shipping dan dalam dropshipping, Anda perlu memasarkan dan menjual produk Anda secara mandiri. Namun barang yang Anda pasarkan tersebut dibuat dan juga disimpan oleh orang lain. Selain itu, para produsen juga akan lebih bertanggung jawab dalam mengemas dan mengirimkan pesanan yang dilakukan oleh dropshipping. Hal yang lebih menarik lagi, Anda bisa mendapatkan 100% keuntungan dari penjual. Namun cara ini akan mengharuskan Anda untuk tergabung dengan satu komunitas dropshipping tersebut. Agar bisa mengikuti program dropshipping, biasanya akan diharuskan membayar sejumlah uang yang diberikan dalam waktu tertentu, seperti layaknya berlangganan suatu jasa. 3. Wholesale. Metode penjualan ini dilakukan secara grosir. Artinya produk hanya akan ditawarkan dalam jumlah yang banyak, namun dengan harga satuan yang lebih rendah. Bisnis yang dilakukan dalam metode ini pada umumnya menggunakan model bisnis e-commerce B2B. Tapi bisnis banyak juga dari mereka yang menjual pada konsumen awan. Metode bisnis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir serupa dengan shipping. Namun Anda membutuhkan gudang yang lebih besar untuk menyimpan produk yang sangat banyak tersebut. 4. D2C, Direct to Consumer. Jika Anda pernah membeli produk dari toko atau website pemilihan suatu bisnis, maka itu artinya Anda pernah melakukan transaksi dengan usaha yang menggunakan metode D2C. Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang memproduk dan mendistribusikan dagangan tersendiri. Kondisi ini akan memberikan tantangan yang berbeda untuk para pelaku metode bisnis D2C. Terlebih lagi yang untuk yang baru bisnis, karena produk tersebut tidak dipasarkan melalui marketplace atau toko retail maupun
maka Anda membutuhkan investasi waktu dan biaya yang lebih banyak dalam memasarkannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan strategi SEO agar halaman website bisa muncul di halaman pertama mesin pencarian Google atau kata kunci yang sebelumnya sudah ditentukan. Oke, sekian dan presentasi saya. Mungkin yang akan melanjutkan materi yang sudah saya presentasikan, saya kasihkan kepada Nur untuk menjelaskan secara detail. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Iksan. Yang kelima adalah privat labeling. Privat labeling adalah keadaan di mana Anda bisa membuat kontrak dengan perusahaan manufaktur untuk memproduksikan produk Anda. Walaupun begitu, bisnis adalah yang menjual dan mendistribusikan produk tersebut. Metode bisnis ini adalah salah satu metode bisnis yang cocok untuk Anda yang belum memiliki modal besar untuk memproduksi sendiri. Yang keenam adalah white labeling. White labeling hampir sama dengan privat labeling. Bedanya adalah white labeling tidak membuat perjanjian kontrak pada produsen lain untuk memproduksi barang Anda, melainkan Anda yang bekerja sama dengan perusahaan yang menawarkan white labeling untuk satu atau lebih produknya. Lalu Anda sendirilah yang mendesain, kemasan, dan membrand dari produk tersebut sebelum dipasarkan. Setidaknya ada 2 kriteria yang harus Anda perhatikan sebelum menjalankan metode ini, yaitu pertimbangkan produk yang banyak yang diminati konsumen. Yang kedua, biaya yang ditawarkan oleh privat labeling sangatlah berbeda. Oleh karena itu, pertimbangkanlah sebelum memilihnya. Yang terakhir adalah subscription atau langganan. Suatu metode di mana bisnis memperjualkan layanan berlangganan pada produknya. Nantinya konsumen akan mendapatkan produk tertentu dalam waktu tertentu. Bisnis yang menggunakan metode ini pada umumnya memiliki penghasilan yang lebih konstan karena menyerupai layanan berlangganan. Meskipun begitu, metode ini hanya sesuai pada industri tertentu saja, seperti kecantikan, makanan, dan komoditas lainnya. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya